Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang menangis. Peristiwa hebat ini menembus jantung kamu. Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat buat Sagittarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Sagittarius semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Sagittarius semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, buat Sagittarius, kita akan shuffle kartunya. Semoga Sagittarius nantinya akan bisa mendengarkan readingan ini sampai habis ya. Karena aku pakai 3 kartu di readingan ini. Baik Sagittarius. Menangis. Peristiwa hebat ini menembus jantung kamu. Menangis ini bisa saja menangis bahagia, menangis kesedihan, ya. Kita akan coba lihat nantinya apa yang terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik Sagittarius. Sagi, di sini ada di bawah ini kartunya soulmate ya. Di sini ada sebuah penerimaan, ada embrace, sebuah perlindungan ya, mungkin yang akan kamu dapatkan, rangkulan dari seseorang ya. Ini ada soulmate. Nah, Sagittarius, mungkin banyak ya peristiwa hebat yang terjadi pada kamu sehingga akhirnya kamu menemukan soulmate di sini. Apakah kamu butuh seseorang? Butuh seseorang yang mungkin lebih baik dari saat ini? Ataukah saat ini kamu butuh seseorang yang menjaga kamu, yang membimbing kamu ya? Karena terlalu banyak masalah yang sudah kamu hadapi selama ini. Apalagi mungkin dari hal percintaan ya kamu. Karena mungkin ada beberapa dari Sagittarius dari segi finansial itu mungkin baik-baik saja. Tapi dari segi percintaan nih yang kayak sering dimanfaatkan, disakiti, dikecewakan ya. Karena mungkin beberapa dari kamu itu terlalu baik. Jadi kalau kita terlalu baik itu ya banyak orang yang memanfaatkan kita. Jadi terkadang kita juga butuh ketegasan. Oke. Nah, inilah ya mungkin beberapa dari Sagittarius apa yang sudah kamu manifestkan tentang soulmate itu mungkin akan terwujud ya. Semoga aja. Karena hidup kamu selama ini mungkin sudah cukup menderita dengan seseorang yang benar-benar kayak udah menipu kamu, udah mencampakkan kamu, udah mengabaikan kamu ya. Atau bahkan sudah memanfaatkan kamu dari segi finansial. Entah itu dari segi pekerjaan. Misal mungkin dia ngajakin bisnis nih gitu ya. Aku suka kamu, aku cinta kamu. Gimana kalau kita berbisnis bareng gitu. Tahu-tahu ya semuanya itu palsu gitu ya. Intinya dia memanfaatkan hubungan ini demi kepentingan dia untuk mencapai kesuksesannya dia, bisa saja. Bahkan mungkin ada beberapa dari Sagittarius yang memiliki pasangan. Awalnya sih baik-baik saja. Namun kok bisa ya akhir-akhir ini dia kayak menceritakan tentang apa ya, kayak menuduh kamu gitu ya, atau mungkin dia nanyain tentang mantan-mantan begitu. Itu kan akan pemicu apa ya, itu akan menjadi pemicu kamu untuk berkonflik jadinya. Karena kalau kita sudah memahami satu sama lain misalnya ya, kalau kita sudah menjalin hubungan dan kita sudah menerima dia, ya udahlah, yang berlalu sudah berlalu, jangan diungkit-ungkit lagi. Nah, terkadang itu juga akan menjadi pemicu kamu dengan dia akan berkonflik. Apalagi udah bicarakan, oh mantan kamu ini tadi ketemu ya, ini itu ya gitu. Jadi abaikanlah hal-hal seperti itu. Terkadang hal sepele pun itu akan bisa jadi besar. Apalagi mungkin di sini seseorang yang menjadi pasangan kamu saat ini itu dia kayak posesif banget gitu. Saking posesifnya itu dia takut kehilangan kamu dan dia tidak akan membiarkan kamu itu kayak pergi begitu saja sendiri ya. Harus ada yang temenin nih setidaknya dia gitu ya. Dia pengennya itu mengawal kamu kemanapun begitu ya. Nah itu karena ketakutan dia untuk kehilangan kamu. Oke. Mungkin ada juga sih beberapa dari kamu kayak tidak nyaman. Apalagi mungkin ya dia ya
yang awalnya kamu tidak terlalu mengenal dia, yang kamu kenal dia adalah orang yang baik, yang kamu kenal dia itu adalah orang yang sopan, tapi ternyata di balik kebaikannya itu, dia menyimpan banyak rahasia. Itu yang buat kamu merasa kayak, "Oh, ini peristiwa hebat nih. Aku telah membuktikan siapa dia sebenarnya." Di mana mungkin dia adalah seseorang yang sudah menikah, atau mungkin dia sudah menikah siri dengan siapapun gitu ya, atau dia seorang penjudi, atau mungkin dia seorang yang menggunakan obat-obat terlarang gitu. Nah, itu membuat kamu kayak down ya. Kenapa? Awalnya aku lihat baik-baik saja, tapi semakin hari makin ke sini aku mengenal siapa dia. Satu persatu kebohongannya terungkap. Itu menembus jantung kamu. Kenapa? Saat kamu sudah cinta-cintanya, saat kamu sudah sayang-sayangnya, semua terungkap. Tapi yakinlah, semua itu eh, akan berlalu. Karena hadirnya seseorang ini ada embrace. Trust each other, you find the missing piece. Ada seseorang yang begitu akan merangkul kamu di sini. Seseorang yang akan mengerti penderitaan kamu. Seseorang yang akan bisa mengurangi beban kamu di sini. Dia akan hadir ke hadapan kamu. Semoga aja ya. Ini yang terbaca. Karena kalau ada kesedihan, pasti ada kebahagiaan. Dan Tuhan mungkin punya rencana yang indah. Kenapa? Keburukan dia ya terbongkar. Apa yang dia rahasiakan terungkap oleh kamu. Arti kata dia bukan yang terbaik buat kamu. Ya bagus secepatnya kamu mengungkap semua itu. Daripada kamu menjalankan hubungan yang penuh dengan kebohongan, ya lebih baik kamu mendengar kebenaran ini gitu. Oke. Ini dia. Jadi kamu harus yakin saat kamu mengalami itu semua akan ada seseorang yang merangkul kamu, yang akan menjaga kamu, yang akan membimbing kamu di sini. Membuat semua apa yang kau pikirkan itu ya akan lepas, ya. Akan hilang. Oke. Di sini aku juga melihat di sini ada acceptance is the key to inner peace. Aku melihat kamu akan bisa menerima. Akhirnya kamu bisa menerima semua keadaan ini. Kamu bisa menerima seseorang sudah memperlakukan kamu seperti itu. Karena kamu tahu, ya memang ini sudah takdir. Tapi takdir ini untuk kebaikan aku gitu loh. Ya mungkin akan menjadikan aku yang kuat, aku memiliki power, sehingga aku mungkin tidak cengeng gitu ya. Aku mungkin tidak lemah gitu. Dan aku mungkin tidak akan mudah rapuh begitu. Ya itu tujuan semesta untuk kamu. Jadi harus kamu syukuri. Apalagi ya seseorang itu ya tidak layak buat kamu. Jadi jangan kamu ratapi. Di sini kamu bisa menerimanya. Ya mungkin ada juga beberapa dari Sagittarius sudah kayak memaafkan. Ya udahlah, yang terjadi ya sudah terjadi, nggak bisa kita ulang kembali gitu loh ya. Masa lalu itu sudah berakhir, tidak bisa kita ulang kembali, tapi masa depan itu bisa kita siapkan dari sekarang. Oke, gitu. Ini juga ada, life is a series of constantly shifting cycle. Ya, intinya apa ya? Ini hidup adalah serangkaian siklus yang terus berubah ya. Nah, ini juga ada ketika kita menolak perubahan, kita menolak aliran alami gitu ya ini. Jadi semua itu, maka kehidupan itu dan akan menciptakan sesuatu yang membuat kita stres gitu loh. Kalau kita menolak, tapi ya saat ini kamu Sagittarius selalu menerima karena di sini ada acceptance ya. Kamu menerima semua keadaan ini sehingga akhirnya bisa merubah kehidupan kamu. Tapi kalau kamu menolak ini terjadi, maka hidup kamu akan stres ya. Dan tidak perlulah kamu untuk memikirkan, oh aku begini, aku begitu dulunya. Jadi ikuti aja arusnya ya, kemana arahnya. Oke, you will be surprised where it led. Jadi ikuti aja kemana arah alur hidupnya kamu. Jangan kamu menolak apa yang terjadi, karena takdir itu tetap akan terjadi. Takdir yang diberikan Tuhan kepada kita itu pasti punya alasan lah ya. Tuhan pasti punya alasan buat kita. Itu yang tadi aku katakan ya, mungkin Tuhan punya rencana yang indah buat kamu. Kita akan coba lihat dengan kartu tarot, apakah yang terbaca di sini buat Sagittarius. Oke, apakah yang terbaca di sini buat Sagittarius? Untuk saudara-saudara yang terkoneksi dengan kamu, kita akan lihat di sini ada Gemini, Libra, Aquarius.
ada Aries, Leo, Sagi ya. Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, ada The Fool, ada Taurus, ada Gemini ya. Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Sagittarius. Kita akan coba lihat di bottom of the deck. Nah, ada Five of Wands. Emang ya terlihat ada konflik nih di sini. Mungkin ada beberapa dari kamu yang berkonflik, entah itu dengan keluarga, ya mungkin dengan teman ataupun dengan pasangan, ya mungkin pasangan kamu atau teman-teman kamu atau keluarga kamu yang merasa kayak ya tidak pernah menghargai kamu karena mungkin ada rasa iri atau memang kamu sudah tidak punya apa-apa, bahkan mereka menjauh begitu. Itu membuat kamu sedih sekali, menangis gitu loh. Aku dijauhi, seolah-olah tidak ada yang sayang sama kamu, semua memusuhi kamu ya. Tetapi itu semua, yakinlah, saat kamu benar-benar bisa bangkit, karena tadi aku katakan hidup itu adalah sebuah perjalanan yang benar-benar harus bisa kita lalui. Tidak bisa kita berhenti karena waktu terus berjalan. Ya. Nah, disitulah aku melihat kamu bisa memperjuangkan apa yang membuat kamu itu bisa dihargai lagi. Karena di sini kamu itu adalah seseorang yang multi talent, kamu punya kelebihan, kamu punya inner beauty, inner handsome, dan itu bisa kamu manfaatkan ya untuk bisa membuat orang-orang terpesona dengan kamu atau berbalik menghargai kamu ya. Dan di sini aku juga melihat ada Ten of Pentacles. Ini ada gambaran suatu saat kamu akan berada di titik ini, berkelimpahan, penuh kebahagiaan dari segi finansial dan dari segi percintaannya kamu. Karena ya kesedihan ini akan berlalu, kesedihan ini akan bisa kamu lewati. Kamu terus berjalan dengan begitu, akhirnya kesedihan itu tertinggal di belakang ya. Jadi kamu jangan takut, jangan khawatir, kesedihan ini akan cepat berlalu. Karena apa? Karena kamu benar-benar sudah berusaha dan berjuang untuk bisa membuat semua itu ya tidak akan singgah lagi ke dalam kehidupan kamu ya. Oke. Sagittarius ini ada Four of Wands. Nah, ini juga gambaran dimana kamu pada akhirnya yang dimana tadi saat kamu sudah meninggalkan seseorang atau kamu ditinggalkan, pada akhirnya kamu akan menikah lagi. Ini ada Four of Wands, ada kebahagiaan. Mungkin seseorang ini nantinya akan sadar bahwasanya kamu itu adalah ya mungkin seseorang yang begitu sangat berharga di matanya. Bahkan mungkin dia sudah sejak lama menyukai kamu. Ya, tapi dia datang saat kamu berada dalam keadaan terluka. Itulah hebatnya ya. Itulah bisa kita lihat orang yang tulus itu seperti apa. Seseorang yang tulus itu akan datang di saat kita membutuh bantuan. Dan dia mungkin membantu kita keluar dari permasalahan itu. Ya itu karakter atau ciri-ciri seseorang yang tulus. Tapi kalau dia hanya ingin mencari kesenangan, dia tidak akan ingin membantu kita. Ya, itu aku rasakan. Sehingga di sini ada kartu The Fool. Kamu dengan dia mungkin akan memulai satu kehidupan baru dengan dia. Ini tentang orang baru ya. Jadi kalau kamu melewati ini semua dengan tulus, dengan ikhlas ya, dan memaafkan orang-orang di masa lalu, maka kamu akan memulai kehidupan baru kamu yang selalu dituntun di sini. Dituntun oleh semesta, dijaga oleh semesta ya. Kamu akan selalu dilindungi di sini. Sagi, dan di sini ada nah ini juga menggambarkan ya Six of Swords. Kamu akan dibawa oleh seseorang ini kepada kondisi yang begitu sangat membahagiakan. Kamu akan melewati ya, mungkin ini air yang tenang, kamu mencari ketenangan di sini dan kamu itu dibawa oleh seseorang. Mungkin seseorang ini yang dikirimkan oleh semesta untuk menjaga kamu ya, menyembuhkan luka hati kamu ya. Dan pada akhirnya di sini kamu akan menikmati kesuksesan kamu dan kebahagiaannya kamu. Oke, Sagi, kita akan coba lihat. Ya mungkin kamu harus bersyukur, peristiwa hebat itu mengantarkan kamu kepada suatu kebahagiaan. Harus disyukuri, karena memang kita harus berpikir positif ya, apapun yang terjadi, walaupun kita menemukan kesulitan, kesusahan, kekecewaan, ya tetap bersyukur ya. Mungkin dengan begitu akhirnya kamu akan menemukan suatu kebahagiaan yang lebih bahagia sekali ya. Oke, kita akan coba lihat dengan kartu orakel lagi apa yang terbaca buat Sagittarius. Nah, ini terungkap, sesuatu itu akan terungkap kepada kamu nantinya.
Ya mungkin yang akan terungkap itu apa? Tentang dia yang mungkin sudah membohongi kamu, mungkin dia yang sudah menyakiti kamu, dia mungkin sudah ternyata dia manipulasi gitu ya. Nah ini, ada loss and found, di mana mungkin kamu merasa, ya harus kehilangan dia, atau mungkin kamu sangat kehilangan dia. Tapi itulah, kehilangan dia itu adalah satu kebaikan buat kamu untuk menemukan yang terbaik. Itu di sini kuncinya, ada flourish. Kamu akan merasa bahagia dan happy. Kamu akan merasa hidup kamu itu seperti kayak ya di surga gitu loh. Menemukan menemukan kebahagiaan lagi. Dan kamu akan melihat bantuan yang nyata dari semesta untuk kamu. Ternyata seseorang yang hadir di hadapan kamu itulah sebagai penolong bagi kamu, sebagai malaikat bagi kamu. Oke, Sagittarius. Nah, ini yang terbaca buat Sagittarius. Semoga tangisan kamu itu akan berubah menjadi tangisan kebahagiaan. Semua peristiwa hebat itu adalah yang akan menjadikan kamu menemukan kebahagiaan. Oke, buat Sagi. Mungkin ini bisa aku sampaikan buat Sagi. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.